Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Ibu, apakah saya bisa sukses? Apakah doa ibu akan membawa saya keluar dari keterpurukan ini? Kalimat itu menggema di benak seorang pemuda bernama Agus yang sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Sejak kecil, Agus hidup dalam kemiskinan yang begitu mendalam. Kehidupan yang penuh keterbatasan telah membentuk karakternya menjadi sosok yang tabah, keras kepala, dan penuh tekad. Namun, ada satu hal yang selalu ia pegang teguh dalam hidupnya, yakni doa ibu. Baginya, doa ibu adalah sumber kekuatan yang tidak pernah putus, yang menjadi pengingat bahwa setiap langkah menuju kesuksesan selalu didampingi oleh keberkahan dan rahmat Tuhan. Agus tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Jakarta. Sebagai anak dari seorang ibu yang bekerja keras sebagai buruh cuci dan ayah yang sudah lama meninggal dunia, Agus tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Namun, meskipun ia dilahirkan dalam kemiskinan, hatinya penuh dengan harapan. Setiap hari, dia dan ibunya berjuang untuk bertahan hidup. Ibu Agus, meskipun dalam kondisi yang serba kekurangan, selalu mengajarkan kepada Agus untuk tetap berpikir positif, bekerja keras, dan yang terpenting, tidak pernah melupakan doa. Anakku, hidup ini penuh dengan ujian. Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk kita tumbuh. Doa ibu akan selalu menyertaimu, percayalah, kata ibunya dalam setiap kesempatan. Agus memang sudah terbiasa mendengar nasihat seperti itu. Namun, sebagai seorang remaja yang ingin merasakan hidup lebih baik, terkadang ia merasa frustasi. Mengapa kehidupannya harus serba kekurangan? Mengapa ia harus berjuang sendirian tanpa ada yang membantu? Meskipun ibunya selalu berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus-menerus dalam kesusahan, Agus merasa dunia ini tidak adil. Namun, hidup memang penuh dengan ujian. Suatu hari, ketika Agus berusia 20 tahun, kehidupannya yang penuh kesulitan mendapat ujian yang semakin berat. Ibunya sakit keras, dan tidak ada uang untuk biaya pengobatan. Agus merasa dunia seakan runtuh, dan ia benar-benar merasa tak berdaya. Tetapi di tengah kesedihannya, dia kembali mengingat pesan ibunya. Melangkahlah dengan doa, nak. Jangan pernah berhenti berusaha, meskipun rasanya seperti tak ada jalan keluar. Allah selalu membuka jalan bagi orang yang tidak menyerah. Dengan tekad itu, Agus memutuskan untuk tetap bertahan dan mencari cara untuk keluar dari kesulitan. Salah satu cara yang ia pikirkan adalah dengan memulung. Meskipun bukan pekerjaan yang diinginkan banyak orang, namun untuk bertahan hidup, Agus harus melakukan apa saja. Setiap pagi, ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Kadang-kadang, ia merasa malu dengan pekerjaan itu, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk melanjutkan hidup. Hari demi hari, Agus menjalani kehidupannya sebagai pemulung dengan penuh semangat. Walaupun pekerjaannya tidak terhormat di mata sebagian orang, namun baginya itu adalah cara untuk mendapatkan uang demi biaya pengobatan ibunya. Agus juga seringkali bertemu dengan sesama pemulung yang juga berjuang keras untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, dan Agus mulai belajar banyak tentang dunia yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Satu hal yang selalu membuat Agus tetap bertahan adalah doa ibu yang selalu menemani langkahnya. Setiap kali merasa lelah dan hampir menyerah, ia akan mengingat kembali nasihat ibunya dan memanjatkan doa untuk kesuksesannya. Agus merasa bahwa meskipun ia berada dalam kondisi yang sangat sulit, harapan dan doa adalah hal yang tidak boleh ia lupakan. Akhirnya, suatu keajaiban terjadi. Suatu hari,
Ketika Agus sedang mengumpulkan sampah di sebuah tempat pembuangan sampah yang cukup besar, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Di antara tumpukan sampah yang kotor dan bau, Agus menemukan beberapa benda yang sepertinya masih layak pakai. Salah satunya adalah sebuah komputer tua yang terlihat usang dan kotor. Agus tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan komputer itu, tetapi ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Ia membawa komputer itu pulang, meskipun ibunya sempat ragu dan khawatir. Namun, Agus tetap memutuskan untuk membersihkan dan memperbaiki komputer tersebut. Ternyata, setelah beberapa hari memperbaikinya, Agus berhasil membuat komputer itu menyala kembali. Ia merasa sangat senang dan terkejut bahwa barang seharga ratusan ribu itu ternyata masih bisa digunakan. Agus mulai belajar menggunakan komputer itu untuk mencari informasi tentang berbagai hal. Ia mempelajari banyak hal melalui internet, dari cara-cara memulai bisnis, investasi, hingga berbagai peluang usaha yang bisa dijalankan dengan modal kecil. Di tengah keterbatasannya, Agus mulai melihat sebuah jalan keluar. Meskipun ia belum tahu pasti apa yang akan ia lakukan, ia merasa bahwa ini adalah langkah awal untuk meraih impian yang selama ini ia dambakan. Dengan semangat yang baru, Agus mulai mengumpulkan ide-ide bisnis yang ia temui di internet. Ia mulai mencoba-coba untuk menjual barang-barang bekas yang ia temukan, mulai dari pakaian hingga perabot rumah tangga. Tak disangka, beberapa barang yang ia jual laku dengan harga yang cukup menguntungkan. Meskipun hasilnya tidak besar, Agus merasa bahwa ia sedang melangkah ke arah yang benar. Salah satu ide yang muncul dalam benaknya adalah memanfaatkan teknologi untuk membuka usaha online. Ia mulai mencari barang-barang yang bisa ia jual di platform e-commerce. Dengan modal yang terbatas, Agus membeli barang-barang dari pasar loak dan kemudian menjualnya secara online. Awalnya, bisnisnya berjalan lambat, namun seiring waktu, ia mulai menemukan pola dan strategi yang efektif. "Ibu, saya sudah berhasil. Saya sudah bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita." Kata-kata itu keluar dengan penuh haru dari mulut Agus, seorang pemuda yang dulunya hanya seorang pemulung di tengah kesulitan hidup. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang tanpa henti, ia akhirnya bisa merasakan buah dari kerja kerasnya. Tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dalam perjalanan panjang yang penuh perjuangan ini, doa ibunya selalu menjadi penuntun, menjadi cahaya yang tak pernah padam meski badai datang silih berganti. Setelah Agus menemukan komputer tua yang rusak dan memutuskan untuk memperbaikinya, dunia yang sebelumnya terasa sempit kini terbuka lebar. Ia menghabiskan berhari-hari mencari informasi di internet, menggali ilmu tentang dunia bisnis dan peluang yang ada di dunia digital. Awalnya, ia hanya belajar tentang cara memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual barang-barang bekas yang ia temukan. Namun, lama-kelamaan, ia semakin berani mencoba berbagai hal baru. Setiap tantangan yang datang, ia hadapi dengan penuh semangat. Salah satu keputusan besar yang diambil Agus adalah mulai berjualan produk di platform online yang lebih besar, seperti Tokopedia dan Bukalapak. Berbekal sedikit modal dan informasi yang didapat dari internet, Agus mulai membeli barang-barang grosiran yang memiliki potensi untuk dijual secara online. Dari perabot rumah tangga, pakaian bekas, hingga aksesoris, semuanya ia jual dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun penjualannya tidak langsung melonjak, Agus tidak pernah menyerah. Dalam setiap penjualan yang berhasil, ia merasa seperti mendapat berkah dari Tuhan. Setiap pelanggan yang memberikan ulasan positif memberinya dorongan untuk terus berusaha. Tetapi yang paling penting, ia selalu merasa bahwa doa ibunya selalu mengiringi setiap langkahnya. Dalam setiap malam, setelah bekerja keras seharian, Agus selalu duduk di samping ibunya,
memegang tangannya, dan berdoa. Ibu Agus selalu memberikan dukungan moral yang luar biasa. Ia tahu bahwa meskipun anaknya kini semakin sibuk dengan bisnis online-nya, tetap saja Agus tidak pernah melupakan pentingnya doa. Bahkan, dalam keadaan lelah sekalipun, ibu selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur dan menjaga hati. Nak, rezeki itu datangnya dari Allah, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan lupa berdoa sebelum dan setelah bekerja, karena doa itu yang akan membimbingmu ke jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan perlahan bisnis Agus semakin berkembang. Modalnya bertambah, dan ia mulai memperluas jaringan bisnisnya. Tidak hanya menjual barang-barang bekas, ia mulai menjual produk-produk baru seperti aksesoris, pakaian, hingga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ia tidak hanya mengandalkan satu platform, tetapi mulai menjual di beberapa marketplace lainnya. Dengan strategi pemasaran yang tepat, bisnisnya mulai mendapatkan perhatian lebih banyak konsumen. Namun, di balik keberhasilan yang mulai dirasakan, tantangan baru pun datang. Salah satu hal yang Agus sadari adalah kompetisi yang semakin ketat di dunia e-commerce. Banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, dan Agus pun harus berpikir lebih kreatif untuk mempertahankan posisinya. Ia pun mulai belajar lebih dalam mengenai strategi marketing online, seperti menggunakan media sosial untuk promosi. Agus pun mulai memanfaatkan Instagram dan Facebook sebagai saluran untuk mempromosikan produk-produk yang ia jual. Dengan membuat konten yang menarik, menawarkan diskon khusus, serta melakukan interaksi aktif dengan pelanggan, ia mulai melihat peningkatan penjualan yang signifikan. Bahkan, beberapa kali, ia berhasil menjual barang-barang dengan jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat. Keberhasilannya ini tidak lepas dari pengorbanan dan kerja keras yang tak kenal lelah. Namun, meskipun bisnisnya semakin berkembang, Agus tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia tetap tinggal bersama ibunya di rumah kecil yang sederhana, meskipun kini mereka sudah bisa merasakan kenyamanan hidup yang lebih baik. Agus selalu memastikan bahwa ibunya mendapatkan perhatian yang layak, baik dari segi kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari. Ibunya yang dulu harus bekerja keras mencuci pakaian untuk orang lain, kini bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang, berkat usaha keras anaknya. Beberapa tahun berlalu, dan bisnis Agus semakin berkembang pesat. Ia mulai membuka beberapa cabang usaha dan memperluas pasar hingga keluar kota. Dengan pengalamannya yang semakin bertambah, Agus tidak hanya mengandalkan usaha jual beli barang, tetapi juga mulai merambah ke sektor bisnis lainnya. Salah satunya adalah bisnis makanan, yang ia mulai dengan membuka usaha warung makan sederhana di kawasan tempat tinggalnya. Bisnis makanan tersebut, meskipun dimulai dengan skala kecil, ternyata menunjukkan hasil yang positif. Agus mulai memahami pentingnya kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang baik. Ia juga mulai belajar tentang manajemen bisnis yang lebih baik, bagaimana mengatur keuangan, serta bagaimana cara untuk mengembangkan usaha yang lebih efisien. Kini, usaha Agus telah berkembang jauh lebih besar. Ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Penghasilan yang ia dapatkan dari bisnis online, makanan, dan beberapa lini usaha lainnya membuatnya menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Meskipun ia sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Agus tetap rendah hati dan tidak melupakan perjuangan yang ia alami sejak awal. Baginya, keberhasilan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal memberi manfaat bagi banyak orang. Agus juga merasa bahwa sudah saatnya ia memberikan kembali apa yang telah ia terima selama ini. Salah satunya adalah dengan membantu sesama yang mengalami kesulitan hidup, seperti yang pernah ia alami dahulu. Ia mulai membuat program-program sosial yang membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak,
serta memberikan beasiswa kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Agus juga mulai memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, yang tidak pernah berubah adalah rasa syukur Agus kepada ibunya. Meskipun kini ia sudah menjadi miliuner, ia tidak pernah melupakan doa ibu yang selalu menjadi bagian dari setiap langkah hidupnya. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri akan satu hal: doa ibu adalah kunci dari semua ini. Pada suatu malam yang tenang, Agus duduk bersama ibunya di ruang tamu rumah mereka. Kini rumah mereka jauh lebih besar dan nyaman, namun ia tetap merasa bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa melihat ibunya tersenyum bahagia. Ia memegang tangan ibunya dan berkata dengan penuh perasaan, "Ibu, terima kasih atas doa-doanya. Tanpa doa ibu, saya tidak akan pernah sampai di sini." Ibu Agus menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Anakku, kamu sudah lebih dari cukup. Allah sudah memberi jalan yang baik untuk kita. Teruslah berjalan dengan doa dan jangan pernah berhenti berusaha. Ibu bangga padamu." Dengan penuh rasa haru, Agus menyadari bahwa hidupnya telah berubah jauh lebih baik berkat perjuangan, doa, dan kerja keras yang tiada henti. Perjalanan seorang pemulung yang berakhir sebagai miliuner ini bukan hanya cerita tentang keberhasilan finansial, tetapi juga tentang bagaimana seorang anak tetap setia pada nilai-nilai yang diajarkan ibunya.